Salam saudara-saudari. Hari tahun Cina cepat akan berlalu. Saya merasa di tahun baru Tuhan ingin kita melihat kitab Amsal. Setelah selesai membaca kitab Ayub, kita membaca kitab Amsal. Kitab Ayub sungguh baik. Allah menuntun kita dari yang belum ada terang dan hikmat dengan message yang baru diberi kita setelah tahun baru Cina. Dan hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 8 yang disampaikan oleh Pastor Joshua dengan tema terima 7 roh Tuhan, mendapatkan kehidupan, penghiburan, dan berkat besar. Mendapatkan 7 roh Allah, kita mendapatkan kehidupan, penghiburan, dan diberkati. Seluruh tema yang harus dijelaskan. Dan di pasal 8 ini sangat penting. Di sini menurut perincian dari Amsal Salomo yang sangat penting, yaitu harus mendengar perkataan dari Amsal, dari hikmat, firman Allah, kehidupan, roh Allah. Ini adalah firman Allah dan roh Allah. Jadi menerima firman Allah, menerima roh Allah, sama dengan menerima roh Allah. Jadi saya memberi tema menerima 7 roh Allah, menerima 7 roh Tuhan. Bagaimana menerimanya? Pada saat kita menerima roh Allah, yaitu dengan mendengar firman Allah. Jiwa kita, roh kita mendengar Allah dan mendengar dan melakukan, maka kita akan mendapatkan hidup, diberkati, dan penghiburan. Jadi saya dengan tema ini di seluruh kitab Amsal kita harus mendengar firman Allah. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita setiap orang bisa menerima. Jadi menerima 7 roh Tuhan bukan orang yang penuh dengan pengertian atau pengetahuan atau banyak sekolah, orang yang pintar baru bisa, tetapi semua orang pun dapat. Asal kamu rela mau menerima, kamu merindukan, kamu mencari, maka kamu akan mendapatkan. Seluruh kitab Amsal di sini kamu harus mendengar dari pasal pertama sampai sekarang, yaitu kamu harus mendengar. Kamu harus dengarlah setiap pasal di sini mengatakan kamu dengarlah. Hai anak-anak, dengarkanlah dan haruslah kamu mendengar firman Tuhan. Firman Allah itu roh dan kehidupan. Pada saat kita mendengar firman-Nya, kamu di pasal ini memberitahukan kita, yaitu kamu menerima Roh Kudus. Bahkan akan sangat diberkati. Hari ini waktu kita mendengar pesan ini dan jiwa kita menerima, roh kita menerima, jadi pada saat kita melihat Amsal, kita akan kembali di sini, sikap kita, watak kita harus berubah. Hikmat, yaitu kata yang bukan hanya yang perkataan sederhana, tetapi itu roh Allah yang berfirman kepada kita, dan bahkan kita menerima roh Allah dan dalam proses
menerima roh Allah, dan seluruh kita melihat kitab Amsal, kita harus masuk di dalamnya. Dan juga ini pengetahuan saya tentang tentang Alkitab, saya merasa sendiri dapat melihatnya, dapat kebenaran bukan hanya seperti suara, dan suara ini kita mix, kita campurkan dengan apa yang suara yang kita dengar, dengan adat istiadat kita atau tradisi kita campur dalam mendengar. Kemudian dalam pikiran, punya pikiran sendiri, pengetahuan sendiri terhadap pengertian untuk memahami Amsal. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya dengan akal budi bisa mengerti, bahkan seluruhnya bisa mendapatkan kebenaran. Bagi saya melihat adalah adalah rem, yaitu wilayah rohani yang bisa kita masuk. Dan pada saat kamu melihat atau mendengar saya khotbah, saya sering membawa kalian untuk masuk di dalam wilayah ini. Jadi pada saat kita masuk dalam wilayah ini, kamu akan mendapatkan seperti kamu masuk di dalam satu ruangan, maka kamu masuk, kamu melihat, maka kamu mengerti. Tapi kalau kamu belum masuk dalam kamar itu, hanya mendengar perkataan orang lain, kamu hanya mendengar, kamu tidak mengalami, kamu tidak dapat menjamahnya. Demikian kebenaran kita bisa masuk dan kita dapat merabahnya. Dan Roh Kudus Allah kita itu sangat nyata. Di 611 saudara-saudari semua, setiap minggu kamu harus mengalami mujizat. Dimanapun saya berada mengalami Tuhan, dan melihat Roh Kudus mengikuti aku bersama dengan staf gereja menuntun kami, seperti di hari yang akhir tahun 30, bersama staf gereja makan malam, mengalami anugerah 61 ditambah 1 jadi 611, bukan saya sendiri. Setelah 5,5 jam, juga staf gereja juga sama. Saya merasa ini hal yang sulit, dan juga dalam setahun hari yang terakhir dengan kebersamaan waktu. Kemudian masuk tahun baru, Allah berbicara kepada kita sangat aneh. Seperti saya ke Australia jalan-jalan, saya akan melihat pelangi yang sempurna, dan juga bukan hanya satu pelangi dari akar, dari bumi. Kamu bisa melihat kakinya pelangi itu sangat luar biasa. Kamu melihat pancaran dari pelangi itu. Dalam seumur saya belum pernah melihat. Saya melihat bagaimana Simo berdoa, ya Tuhan, hari ini aku ingin melihat pelangi. Di pada waktu senja itu, pelangi ada di depan kaki kami, perlahan menjadi 2 pelangi sangat sempurna. Demikian muncul. Jadi saya merasa dimanapun ada Allah, dan Allah itu sangat baik. Mengapa Allah begitu memberkati kami? Saya merasa pertama Allah mengasihi kami, dan kami sering-sering, dan saya sendiri masuk di dalam wilayah kebenaran. Saya mendengar, saya lakukan, dan kami percaya firman Allah adalah roh dan hidup. Dia akan menjadi dalam yang bisa kita alami, bagian yang nyata.
Allah itu benar, nyata. Allah itu sangat lihai. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu tiada tandingnya dan luar biasa. Ini kata-kata yang sering kita ucapkan. Setiap kata sangat dirasakan pujian terhadap Allah. Kita menerima 7 roh Tuhan, dapatkan hidup, diberkati, dihibur dan diberkati. Kita lihat di sini ada 36 ayat, saya sulit untuk satu persatu dibaca, jadi saya dibagi dalam 3 bagian kecil, ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama, hikmat pasti berseru-seru. Aku dan kamu seharusnya mendengar. Hikmat pasti akan berseru-seru, bahkan berseru dengan nyaring. Dan apa itu hikmat? Yang seperti saya katakan, yaitu Roh Kudus, yaitu 7 roh Allah. Roh Allah di situ berseru, akan memperdengarkan suaranya. Kita di dalam Amsal yang sering kita sebut hikmat. Setiap firman Allah adalah hikmat. Dan juga berharap agar semua makhluk ciptaannya, setiap manusia dapat mendengar. Jadi di dalam 11 ayat ini dikatakan hikmat, Roh Allah di sini berseru-seru. Dia menginginkan, berharap agar kita setiap orang mendengar. Kita baca beberapa ayat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di pasal pertama sudah dikatakan demikian, berseru-seru dan memperdengarkan suaranya. Di sini dia berseru dengan nyaring, mendengarkan suaranya, yaitu Roh Allah. Allah di sini berfirman, ini adalah firman Tuhan. Bukankah artinya pasti? Bukankah ia pasti berseru-seru? Artinya ia pasti berseru-seru. Roh Allah pasti berbicara, dan juga dia di situ berseru-seru dengan nyaring. Tujuannya agar manusia mendengar. Jadi ayat kedua, di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sana ia berdiri di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Di situ dia berbicara, ayat keempat, hai para pria, kepadamu lah aku berseru, kepada orang yang berpengalaman, kepada orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan orang yang bebal, baik orang yang berhikmat atau tidak berhikmat, kamu harus mendengar. Dia di situ bersuara dengan nyaring kepada semua manusia. Baik kamu merasa kamu berhikmat atau tidak berpenghikmat, atau kamu merasa kamu berpengalaman, atau orang bebal pun, orang yang saleh atau orang yang fasik, orang yang naif, semua orang harus mendengar dengan kesimpulan agar kamu mendapatkan hidup. Dapatkan penghiburan dan diberkati. Demi kebaikanmu kamu harus mendengar. Dikatakan, hai para pria, kepada anak-anak manusia aku berseru. Di sini kepada anak-anak manusia aku tunjukkan suaraku. Kepada manusia, setiap orang berkata,
Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Orang yang tak berpengalaman dan orang bebal yaitu orang yang tidak berpikir, orang yang bebal, orang yang bodoh, foolish. Kamu harus kembali cerdas dan mengerti dalam hatimu. Artinya kamu mengerti, yaitu cerdas. Kamu harus mendapatkan pengertian. Kamu harus bisa mengerti segalanya. Dulunya kamu tak berpengalaman, kamu bebal, kamu sangat bodoh. Yang tidak bisa untuk berpikir dan mudah untuk ditipu orang yang bodoh, mudah ditipu orang. Kamu harus mendengar saya dengan bersuara dengan nyaring. Walaupun kamu tidak berpengalaman, kamu tidak mengerti, tidak mendengar, tetapi kamu harus mendengar agar kamu mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat. Ayat ke-6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tak ada yang berbelit-belit atau serang. Semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Kalian harus dengar, sebab yang aku katakan itu adalah kebenaran, yaitu yang lurus, yaitu yang baik, yang manis. Kamu harus mendengar firmanku, lebih berharga daripada emas pilihan, dari mutiara, dari permata. Jadi semua orang harus mendengar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat 12 sampai dengan 31. Ini bagian yang penting, tema mendapat 7 roh Allah, mendapatkan segalanya. Seperti dikatakan di ayat, kita lihat dengan teliti. Ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kamu secara teliti lihat ayat 12 sampai dengan 14. Aku adalah hikmat. Aku hikmat, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, pengertian, kekuatan. Ini adalah 7 roh Allah. Mengapa kata demikian? Kalau kamu buka ayat 11 ayat 1 sampai dengan 2.
sampai dengan tanggal 2 dikatakan Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di sini adalah 7 roh Allah yang terkena, dan sini dinyatakan pertama roh Tuhan, kedua roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini adalah 7 roh Tuhan. Di sini dikatakan 7 roh Tuhan sama dengan di pasal Amsal pasal 8 yang dikatakan di dalam ini. Hikmat, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, pengertian, kekuatan. Hikmat adalah ditambah juga adalah roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri. Kita lihat di sini sama. Jadi dikatakan tentang firman Allah, kata yang keluar dari mulut Allah itu adalah hikmat. Firman-Nya adalah roh. Yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman-Ku adalah roh dan juga hidup. Jadi semua Roh Kudus lewat penulis dikatakan, yaitu nafas Tuhan. Aku berseru, aku memperdengarkan suaraku. Itu adalah 7 arah. Hai manusia, kamu harus terima. Anak-anakku, kamu di sini, kamu dimanapun kalian berada, kalian harus mendengar. Kamu mendengar firman Tuhan, kamu menerima yaitu nafas Roh Kudus. Nafasnya menjadi firman Tuhan. Alkitab adalah nafas Tuhan yang dihembus menjadi Alkitab, yaitu firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab. Rupanya ini adalah roh, yaitu kehidupan. Kami baru saja bersama anak staf gereja, ada 8 orang melakukan upacara orang dewasa. 1 sudah ke luar negeri, dan mereka di sini melihat Narnia, film Narnia. Pas selesai melihat, kemudian kami situ mengadakan perundingan. Kita melihat Aslan setelah dia hidup kembali sampai di benteng untuk menyelamatkan orang yang dibunuh oleh orang putih berambut putih itu. Dia melihat orang itu hidup di situ. Jadi Aslan, Lucy melihat dia sangat sedih. Tapi Aslan dia memberikan nafas, menghembuskan nafas. Jadi pada anak-anak kecil, wow, itu sangat busuk bau mulut. Mereka berkata ini, sesungguhnya menghembuskan nafas untuk menerima Roh Kudus, menerima anugerah, menerima berkat. Jadi pada tentara meleleh
dan hidupnya bangkit kembali. Dia hidup kembali. Dia bangkit mengikuti asilan bersama keluar dalam ikut serta berperang dengan ratu berambut putih itu. Akhirnya mereka menang. Saudara semua, kalau kamu mendengar firman Tuhan, kamu akan merasa bau mulut, nafas ini sangat bau, tidak suka, tidak mau mendengar, atau kamu melihat Roh Kudus. Dengan iman kamu mendengar setiap pasal Amsal, kamu menerima Roh Tuhan, berkah dan kehidupan. Karena firman Allah membawa kita pada hidup, untuk kita mendapatkan terang. Kita baca kembali ayat 12 sampai dengan 14. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Amin. Allah benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Firman Allah yaitu hikmat, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, kekuatan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Setiap kita mendengar Amsal, mendengar firman Tuhan, kita menerima Roh Tuhan. Kita pun dari kesombongan, kecongkakan, mulut penuh tipu muslihat, kita berbalik kembali. Ada Roh Tuhan, ada firman Tuhan, kita meninggalkan segala kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan putus muslihat, penuh dengan kecerdasan, penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, penuh dengan Roh Allah, maka kamu akan menjadi raja. Karena aku, para raja, memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku pembesar berkuasa, juga para bangsawan yang semua hakim di bumi. Kamu akan diberkati dalam segala hal. Allah akan memberkatimu sebab kamu penuh dengan Roh Tuhan. Kamu orang yang diberkati. Kemudian ayat 11 dikatakan, kamu tekun mencari, kamu akan mendapatkan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan-jalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kepenuhi penuh perbendaharaan mereka. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menerima kebenaran, dia akan mendapatkan segalanya. Kelimpahan, kehormatan, dan harta, serta keadilan. Dan segala harta dia akan menerima. Dia akan diangkat Allah menjadi raja, sebagai bangsawan, sebagai pembesar. Jadi semua adalah anak Allah. Roh Kudus berfirman kepada kita setiap orang,
baik kamu tidak berpengertian atau tidak berpengertian, baik yang cerdas atau yang bebal, asal sekarang kamu mau mendengar, maka kamu akan menerima Roh Allah dan kamu mendapatkan kehidupan dan kamu akan mendapatkan segala berkat dan mendapatkan segalanya. Jadi sekarang kamu harus mendengar, dan di sini dikatakan mengapa kita harus mendengar. Mengapa kamu mendengar firman Allah, menerima Roh Kudus, kamu mendapatkan segalanya. Sekarang dunia itu begitu luas, begitu rumit. Roh Allah apakah bisa menyelesaikan? Kamu mengatakan Roh Allah punya pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, punya hikmat. Apakah bisa menyelesaikan? Dunia ini begitu sulit, penuh dengan bencana. Perang mulai 2024 semakin sulit, bukan? Apakah dia sanggup menyelesaikan? Allah beritahu kamu, beres. Beritahu kepada saudara-saudari semua, Allah pasti menyelesaikan. Bukan aku yang menyelesaikan, tetapi Allah yang menyelesaikan. Mengapa? Wah. Sebab Roh Kudus dari permulaan penciptaan dia sudah ada. Kalau kalian mendengar khotbah kitab Kejadian, maka kamu akan mengerti apa yang aku katakan. Ada dari awal ciptaan, dari permulaan ciptaan, di mana dunia yang terjatuh dan terjatuh di sini karena jatuhnya pemimpin malaikat, dan di sini Allah di tengah dunia ini membuat ciptaan penebusan keselamatan. Iya, memang Allah Maha Tahu sejak dari awal dia telah mempersiapkan keselamatan penebusan. Di sini dikatakan Roh Kudus di Amsal ini berkata, aku di sana. Jadi kamu melihat maka kamu akan tahu. Tuhan telah menciptakan aku sebelum permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di sini saya katakan di depan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ini mengatakan Roh Allah, 7 Roh Allah, dia pasti berseru-seru, dia pasti berseru-seru kepada semua orang banyak. Di ayat 22 dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan ciptaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula sebelum bumi ada. Sebelum air samudera ada, aku telah lahir, sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, yaitu sebelum awal penciptaan terjatuh. Sebab setelah ciptaan awal terjatuh, maka bumi diseliputi oleh samudera raya. Maka dikatakan sebelum air samudera raya aku telah lahir. Dan juga dikatakan sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Baik awal dari penciptaan atau penebusan ciptaan, dia telah ada, dia telah lahir, sudah ada Roh Kudus. Dan dikatakan sebelum ia membuat bumi dan padang padanya dan debu dataran yang pertama, karena ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan ke atas dan mata air samudera raya meluap dengan keras, ketika ia menentukan batas laut kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Di ayat 27 dia menetapkan
Langit dikatakan Roh Kudus ikut serta dalam penciptaan penebusan keselamatan. Dia mempersiapkan langit, menggaris kaki langit, menetapkan awan-awan. Dia menentukan batas kepada laut dan meletakkan dasar bumi. Dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ini dikatakan dalam ciptaan penebusan di dalam. Dikatakan di sini, aku sebagai kesayangan. Aku yang ikut serta dalam penciptaan. Hari ini saudara-saudari semua, baik kamu orang bodoh tidak pengalaman, kamu orang yang cerdas, bumi yang kamu tempati itu adalah ciptaanku. Pada saat Allah menciptakan, aku ada di situ, bahkan tokoku sebagai arsitek, insinyur. Dan semua ini aku yang menetapkan. Bahkan aku sering-sering di hadapan Allah bermain-main. Aku di hadapan Allah, lala, 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 lala. Maka air laut akan surut, maka adanya udara, adanya langit, adanya dataran. Maka cakrawala ada waktu, ada penentu waktu, dan semua itu sangatlah baik. Aku ada di situ, bahkan aku di hadapan Allah terus bermain-main dengan kegirangan. Aku sebagai menjadi kesenangan Allah. Aku bekerja sama dengan Tuhan. Dan aku juga bermain-main di atas manusia tinggal. Aku ada di tengah-tengah manusia. Dalah, lala, lala, lala. Anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Di tengah-tengah manusia, aku akan lelah, lala, lala, lala. Terus menerus berbicara kepadamu. Suaraku adalah firman, ya roh. Firmanku adalah kebenaran. Ada firmanku, mendapatkan firmanku, mendapatkan segalanya. Saudara-saudari semua, walaupun dunia apapun yang terjadi, aku ada di tengah-tengahmu. Dunia dapat diselesaikan. Kita akan mendapatkan kemenangan. Kamu mendapatkan damai. Tidak perlu takut. Sebab Roh Kudus ada di situ. Segala sesuatu itu adalah dilakukan oleh Roh Kudus, atau lebih dalam lagi dikatakan dilakukan oleh Allah Trinitas. Roh Kudus ada bagiannya. Roh Kudus di sini la bermain-main dengan kesenangan, dengan kegirangan. Bahkan dia dengan kegirangan tinggal di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah anak-anak manusia. Walaupun kita bebal, kita tidak berpengalaman, tidak pengetahuan, tidak pengertian, tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, tetapi kita rela mau untuk mendengar, kita mau menerima, kita mau mendengar, maka Roh Allah akan ada di dalam kita dan mengubah kita. Memang ada pengharapan. Di hari yang tahun baru kita, setiap orang punya pengharapan. Hari ini kita membahas Amsal. Lihat di musim semi, masuk musim semi ini, kita bersama menerima Roh Allah. Dia mau tinggal di dalam kita. Bahkan pada saat kamu mencari Dia, kamu akan mendapatkan segalanya. Ini dikatakan ayat 31 sampai dengan 36. Kamu dan aku harus mendengar, diberkati, mendapatkan hidup dan berkah. Di sini dikatakan
Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang menerima jalan-jalanku. Dengarkanlah didikanku, maka kamu akan menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan diri sendiri. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Hai anak-anakku, itu semua orang, kamu dan aku, kita semua harus menerima Roh Kudus, masuk dalam kebenaran, diberkati, mendapatkan hikmat dan hidup. Amin. Kita percaya tahun ini Tuhan pasti memberkatimu dan memberkati gereja kita. Sebab Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Allah berkata kepadamu dan aku berkenan tinggal di tengah-tengah kalian. Amin. Tuhan memberkati. Saudara semua, mari kita menyembah Tuhan Allah kita yang sejak ada dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau. Engkau penuhilah kami setiap orang. Engkau adalah jalan dalam hidup kami, hikmat dalam hidup kami. Kami mengikuti Engkau.
Tuhan, kami memuji Engkau, kerajaan-Mu sampai selamanya. Engkau Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Dia sebab Dia memberikan rohnya kepada kita. Kita ada 7 roh Allah. Dengan 7 arah kita bisa menghadapi segala permasalahan kita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Allah Bapa, kami bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih Engkau memberikan 7 roh-Mu kepada kami setiap orang. Terima kasih Engkau berseru-seru kepada kami dengan suaranya yang berkata kami untuk menerima Tuhan. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau memberikan 7 roh Allah agar kami diberkati dan mendapatkan hidup. Di Alkitab mengatakan kita harus berseru-seru memperdengarkan suaranya di sini agar kita menerima, kita bisa melihat kerinduan, merendukan diri, mengosongkan, mengalir. Kita harus mengosongkan adalah hal-hal yang jahat. Di ayat ke-13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihan. Saudara semua, kita dengan salah satu tangan kita tutup kuping kita dan kita tekan hati kita. Kita mohon pada Tuhan, kita rindukan, beritahu pada Tuhan, Tuhan kami merindukan, kami mau segala kejahatan yang ada di dalam segala mulut yang penuh tipu muslihat kami tuangkan. Katakan pada Tuhan, ya Allahku, aku sangat merindukan Engkau. Semua kejahatan, segala kesombongan, kecongkakan, hal yang jahat, tipu muslihat, kami tidak mau dari hati pikiran kami, keluar dari kuping kami tuangkan, kami tumpahkan semua. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau dan berkata, Engkau roh bijak, Engkau roh hikmat yang berseru-seru dengan memperdengarkan suara-Mu. Bagi anak-anak-Mu pagi hari ini berkata kepada Engkau, ya Tuhan, kami telah mendengar, kami mendengar. Ya Tuhan, kami mendengar. Ya Tuhan, buanglah segala ketulian kami kepada Engkau. Buang segala kesombongan, buang semua tingkah laku kami yang jahat, dan buang segala hal yang jahat dalam hidup kami dan pikiran, termasuk pikiran yang jahat, hidup yang jahat. Roh Kudus, kami datang di hadapan Engkau berterima kasih sebab Engkau roh yang memberi hikmat. Terima kasih Engkau 24 di setiap saat selalu berkata kepada hati kami dan terus berfirman ke dalam hati kami. Terima kasih Engkau selalu menyadarkan kami dan berseru-seru kepada roh kami. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, dimanapun anak-anakmu, dimanapun berada, yang ikut renungan pagi bersama berkata kepada Engkau, Tuhan kami di sini, Tuhan kami di sini, kami mendengar, Tuhan kami mau mendengar, kami mau menerima, kami mau menjawab. Roh Kudus, kiranya Engkau terus berseru-seru kepada kami dan berfirman kepada hati kami, berfirman kepada roh kami. Tuhan, buanglah segala yang membelok di dalam hati kami, pembangkangan, tingkah laku yang beri kami hati yang rendah diri dengan kesederhanaan. Tolonglah kami beri kami telinga yang punya mendengar dan hikmat yang mau mendengar, roh yang mau mendengar. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saya mengundang saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Kita menggunakan ayat ini yang sangat penting di ayat 12 sampai dengan 14. Kita bersama menggunakan doa pembaca. Kita mohon roh Tuhan untuk memenuhi kita.
kita berdoa dengan menggunakan 7 roh ini. Roh Tuhan memenuhi kita dan menjamah kita di awal tahun baru. Kita mohon roh Tuhan untuk memenuhi kita. Bersama kita menggunakan ayat 12-14 untuk berdoa. Ya Tuhan, hikmat-Mu tinggal bersama-sama dalam kecerdasan. Aku mendapatkan pengetahuan di dalam Engkau. Aku mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Tuhan, jadikanlah aku orang yang takut akan-Mu, Tuhan. Benci kejahatan, membenci segala kesombongan, kecongkakan, dan juga semua tingkah laku yang jahat. Jauhkan dari aku benci dan benci padamu yang penuh tipu muslihat. Tuhan, aku menerima di dalam hikmat-Mu, di dalam firman-Mu yang ada nasihat. Aku mau menerima nasihat, ketimbangan Engkau, pengertian dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dengan menerima 7 roh yang aku mendapatkan segalanya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, kami berterima kasih. Engkau dari tengah kami pada saat kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Kamu menurut janji-Mu dari ayat berkat dari ayat 15 sampai dengan 25 Engkau berikan kepada kami sampai ayat 21.
Engkau memberikan kami penuh dengan kelimpahan dan kehormatan, dan keadilan-Mu ada pada kami sehingga kami mendapatkan harta. Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih akan janji-Mu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan. Kami berpegang pada janji-Mu dan kami terus berkata pada Engkau, kami mau mendengar, kami mau mengikuti Roh-Mu, agar firman-Mu, agar Roh Kudus-Mu lebih banyak lagi memenuhi kami. Saudara semua, dikatakan Tuhan telah menciptakan sejak aku hikmat sedang ada permulaan pekerjaannya dan perbuatannya yang pertama sudah ada sejak pertama dahulu kala, dan juga dikatakan Allah berkenan ada di tengah-tengah manusia. Semua kita di sini ada roh, segala ada hadirat Tuhan, dan segala roh Allah semuanya bisa dirasakan. Ada pengharapan dan tidak perlu hidup dalam ketakutan. Mari kita bersama berdoa untuk Hong Kong atau di orang yang kamu tahu. Kita mohon Roh Kudus, Roh Tuhan tercurah. Kita tahu di mana ada Roh Tuhan, di situ semua hal dapat diselesaikan. Mari kita berdoa dengan membawa iman, membawa pengharapan, membawa sukacita, sebab Allah mau menyertai kita. Dia mau diam bersama-sama kita pada saat arah bersama-sama kita dan menyertai kita segala hal, segala sesuatunya. Allah akan menyelesaikan dan akan mendatangkan semuanya. Mari kita bersama berdoa. Aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ini bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus terus ada di bumi dengan kegirangan, dan Dia juga berkenan tinggal di tengah-tengah kini. Bagian dari pekerjaan Allah, dan salah satu bagian yang lain pekerjaan yaitu yang harus kita kerjakan di ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ini yang harus kita lakukan di bagian ini. 30-31 pekerjaan Roh Kudus. 32 pekerjaan kita. Mari kita pejamkan mata. Roh Kudus lagi ada di tengah-tengah kita, bermain-main dengan kegirangan ada di tengah kita. Dengan kegirangan mempersiapkan tempat tinggal untuk manusia, yaitu dunia yang Ia ciptakan. Untuk kamu dan aku dipersiapkan agar kita tinggal di dalamnya. Dia ada di tengah-tengah kita dengan kegirangan. Dia dengan rejoice, dengan bersukacita, dengan bersukaria.
Dia berlompat-lompat dengan memperdengarkan suaranya, berfirman kepada kamu dan aku, dan juga dia berkenan diam di tengah-tengah kita. Roh Kudus sampai hari ini tetap dengan bersukaria meneruskan terus menciptakan, yaitu menciptakan keselamatan, penebusan. Dia berkenan diam di tengah-tengah kita, tinggal di tempat diamu. Bahkan dia berkenan diam di dalam HP-mu. Bagaimana dengan kita? Roh Kudus dengan bersukaria di sini, apa yang kita lakukan? Dia di situ memperdengarkan suaranya, apa yang kita perbuat? Kita harus mendengar. Dengarkanlah. Hai anak-anak manusia, sekarang dengarkanlah. Berpeganglah pada jalan-jalan Allah. Peliharalah jalan Allah. Berbahagialah orang-orang yang memelihara jalan-jalannya. Dia memperdengarkan suaranya masuk di dalam hatimu sebagai berkat bagimu. Mendapatkan hidup, diberkati, mendapatkan berkah. Roh Kudus, berilah hikmat Engkau letakkan di dalam kami. Buanglah segala kebodohan kami, agar kami berubah. Roh Kudus, menuntunmu masuk di dalam kebenaran ini, menerima 7 roh Allah, terima nafas dari Allah. Roh Kudus juga itu adalah roh Tuhan untuk mengajar manusia yang ada faedahnya bagi manusia. Dia pasti akan memberikan kepadamu untuk diberkati dan mengangkatmu agar semua dunia ini tunduk di bawah kakimu. Dia mau menyediakan semua yang keperluanmu, apa yang kamu perlukan. Penyediaan Allah tidak pernah kehabisan. Walaupun di depan ada masalah, sakit, penyakit, kesusahan, Roh Kudus terus bersukaria ada di hadapan, di tengah-tengahmu, menuntunmu masuk untuk di dalam segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.